Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malvian Sejulfikar dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Sains. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai literasi digital dan bahayanya hoax. Internet saat ini menjadi sumber utama informasi bagi masyarakat. Hampir setiap hari menerima berita dari media sosial, aplikasi pesan situs maupun berbagai situs internet lainnya. Namun, tidak semua informasi tersebut benar dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, kita perlu memiliki literasi digital agar mampu memilih informasi dengan bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh berita hoax. Literasi digital dan bahaya hoax. Literasi digital adalah kemampuan individu untuk menerapkan keterampilan fungsional dalam menggunakan perangkat digital seperti komputer, laptop, ataupun ponsel untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menghasilkan informasi secara efektif. Secara spesifiknya, yaitu literasi digital melibatkan pemahaman tentang bagaimana informasi digital diciptakan, diakses, dan dikelola. Ini mencakup keterampilan untuk menciptakan konten digital, mengevaluasi kebenaran informasi, serta memahami etika dan hak cipta. Selain itu, literasi digital juga mencakup literasi teknologi, yaitu kemampuan untuk menggunakan, menilai, dan mengelola teknologi secara aman, efektif, dan bertanggung jawab. Dengan kata lain, literasi digital tidak hanya soal penggunaan alat teknologi saja, tetapi juga tentang bagaimana individu itu dapat belajar mandiri, berpikir rasional, dan mengambil keputusan yang tepat dalam konteks teknologi tersebut. Nah, pilar literasi digital terdiri dari skill, yaitu kemampuan untuk menggunakan perangkat lunak, OS, dan perangkat keras. Culture, yaitu kemampuan untuk berinteraksi secara positif di ruang digital. Ethics, yaitu kemampuan berpikir rasional dan menjaga tata cara di dunia maya dan menghormati hak cipta. Safety, yaitu kesadaran akan melindungi data pribadi dan menjaga keamanan di dunia digital. Tantangannya, kesenjangan digital tidak semua orang paham akan bagaimana menggunakan teknologi dengan baik dan benar, teknologi saat ini. Terus kurangnya kesadaran pada pengguna teknologi digital tersebut. Terus minimnya edukasi tentang bagaimana penggunaan digital. Terus kesulitan dalam memahami informasi yang tersedia. Lalu solusinya seperti apa? Seperti bereksplorasi dengan alat digital untuk memahami cara kerja teknologi digital sekarang. Terus tetap update tentang teknologi terbaru, fokus pada perangkat dan platform yang dibutuhkan, terbuka untuk mempelajari teknologi yang sedang berkembang. Terus mencari kursus online untuk mendapatkan wawasan berbagai teknologi digital dan penggunaannya. Terus cari bantuan saat menghadapi perangkat atau platform teknologi terbaru. Literasi digital dan hoax.
Nah, literasi digital dan hoax yaitu kemampuan seseorang dalam mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi melalui teknologi digital. Hoax sendiri yaitu tidak jauh dari seputar isu atau berita atau informasi yang menyebarkan berita bohong yang tidak sesuai dengan fakta yang menyertainya. Nah, apa itu hoax? Hoax sendiri seperti yang di slide sebelumnya yaitu berita atau informasi yang bohong atau palsu, dapat diartikan yaitu eh, pemutarbalikan fakta, eh, menggunakan informasi seolah-olah meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya dengan jelas. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Pertama, judul sensasional dan provokatif, yaitu sering menggunakan uh, hashtag atau penggunaan judul yaitu mengejutkan, viral, Anda harus tahu ya, dengan seru. Nah, untuk menarik perhatian pembaca. Nah, sumber yang tidak jelas atau meragukan gitu. Sumber berita yang kredibel itu mencantumkan sumber informasi yang jelas dan dapat diverifikasi, sedangkan berita yang hoax yaitu berita yang tidak menyebutkan sumber atau menggunakan data yang telah untuk memverifikasi berita tersebut, seakan-akan berita tersebut tuh hanya hanya timbul saja tapi tidak lengkap dengan verifikasi jelasnya seperti apa. Nah, kekurangan fakta atau bukti. Nah, berita hoax cenderung minim akan data konkret, statistiknya tidak akurat, dan bukti bukti-bukti tidak dapat diverifikasi. Maaf, di sini ada kesalahan. Terus menggugah emosi secara berlebihan. Beritanya dirancang untuk memicu reaksi emosional yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, kebencian tanpa memberikan informasi faktual yang memadai. Terus tampilan websitenya tidak profesional, yaitu terkadang menggunakan desain yang kurang rapi dan tampak mencurigakan dari struktur websitenya. Oke. Informasi yang tidak konsisten atau bertentangan, itu penulis dengan beritanya tidak melakukan riset yang mendalam dan hanya mengarang saja dalam berita atau informasi tersebut. Lalu penggunaan gambar atau video yang telah dimanipulasi, yaitu penggunaan foto lama untuk mengilustrasikan kejadian terbaru atau menggunakan teknologi editing yang dapat mengubah makna sebuah gambar. Lalu dampaknya menciptakan kepanikan dan keresahan di lingkup masyarakat, merusak reputasi individu atau organisasi yang menjadi objek berita tersebut, mempengaruhi pengambilan keputusan, terus memicu konflik sosial, terus menurunkan kepercayaan terhadap media melawan hoax. Ini merupakan slide yang mengenai cara menghadapi atau melawan
hoax tersebut, yaitu periksa periksa sumber beritanya dengan jelas, baca keseluruhan konten, perhatikan tanggal publikasi, cek penulis, perhatikan gaya bahasa dan tata bahasanya, cek tautan dan referensinya, waspada terhadap konten-konten yang memicu emosional. Kesimpulannya, dengan literasi digital, kita dapat lebih cerdas dalam memilih informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh berita palsu. Hoax membawa banyak dampak negatif baik dari diri kita sendiri maupun masyarakat. Oleh karena itu, setiap pengguna internet harus memiliki sikap yang kritis dan bertanggung jawab terhadap informasi yang diserapnya. Baik, untuk selanjutnya penjelasan masalahnya. Di sini saya tidak mencantumkan itu permasalahan utamanya. Di era digital banyak pengguna internet hanya membaca judul tanpa memahami isi konten tersebut secara menyeluruh. Terus kebiasaan ini membuat informasi belum terverifikasi mudah dipercaya. Rendahnya literasi digital menyebabkan masyarakat kurang kritis dalam menilai sumber berita. Lalu kurangnya pemahaman tentang etika bermedia sosial membuat sebagian orang menyebarkan informasi yang hanya mengikuti arus saja tanpa melihat kondisi ini secara luas. Untuk contoh kasusnya dapat kita simpulkan pada contoh kasusnya seperti di bidang kesehatan, seperti informasi obat tertentu yang diklaim mampu menyembuhkan berbagai penyakit tanpa bukti ilmiah. Banyak orang mempercayainya karena disertai testimoni yang menyentuh emosi. Selain itu juga sering beredar foto atau video yang telah dimanipulasi. Gambar lama digunakan kembali seolah menggambarkan peristiwa baru sehingga menimbulkan kepanikan di masyarakat. Nah, analisisnya kebiasaan masyarakat yang lebih mementingkan kecepatan daripada kebenaran turut mempercepat penyebaran hoax. Banyak yang merasa cukup percaya hanya karena berita sudah dibagikan oleh orang lain. Jika kondisi ini terus dibiarkan, dampaknya akan semakin luas, mulai dari kerugian individu hingga terganggunya keharmonisan sosial. Oleh karena itu, peningkatan literasi menjadi kebutuhan mendesak. Kesimpulan tambahannya yaitu hoax banyak membawa dampak negatif baik dari kita maupun masyarakat. Setiap pengguna internet harus memiliki sikap kritis dan bertanggung jawab atas informasi yang diterima dan dibagikan. Saran dari saya adalah mari menjadi generasi yang cerdas digital, yang menggunakan teknologi untuk hal bermanfaat
bukan untuk menyebarkan kebohongan. Demi, nah, demikian yang telah saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.